Ini adalah Jabal Rahmah atau yang biasa kita orang Indonesia menyebutnya dengan Jabal Rahmah. Hari ini tanggal 22, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Nah, itu Jabal Rahmahnya di depan kita, tetapi hari ini saat ini jamaah yang menuju berziarah ke Jabal Rahmah tidak bisa naik ke puncak. Dulu tahun 2015 saya pernah ke sini dengan rombongan yang lain, bisa naik hingga ke puncak itu, ke tugu yang nampak warna hijau dan putih. Namun sekarang semuanya tidak bisa naik dan tertahan di bawah, sehingga para jamaah yang ke sini akhirnya mereka berbelanja-belanja. Di sini ada nanti. Emang baju ya nggak bakalan ada ya. Kamu lihat aja. Penuh. Karena tidak bisa naik ke puncak Jabal Rahmah, jadi orang-orang pada belanja akhirnya. Di sini banyak sekali yang jualan. Dulu seingat saya di sini nggak banyak yang jualan, karena kita langsung fokus kepada gunung. Tapi sekarang beda keadaannya. 8 tahun kemudian berbeda. Ini berbondong-bondongnya orang-orang jamaah menuju ke Jabal Rahmah. Dan tentu saja mereka hanya bisa sampai di tempat yang tadi kami sampai, karena semuanya tidak bisa menuju ke Jabal Rahmah hingga puncak, hanya ada di bawah. Inilah suasana di bagian bawah. Ini kondisi Jabal Rahmah hari ini 22 Februari 2023. Karena gunungnya sedang ditutup dari orang-orang untuk mendaki, maka sekarang kondisinya begini. Di bawahnya ini banyak dipakai untuk berjualan. Banyak lapak-lapak dadakan menggelar tikar untuk berjualan. Kebanyakan ini orang-orang yang jualannya berbaju hitam ya. Saya nggak tahu dari mana etnis mereka, bangsa mana. Banyak sekali. Inilah kondisi Jabal Rahmah sekarang, yang hari ini hingga hari ini masih ditutup untuk pendakian. Itu Jabal Rahmahnya. Sepanjang jalan banyak penjual-penjual yang berjualan dadakan. Lempar jumrah ada 3. Ada pertama jumratul ula, yang kedua jumratul wusta. Wusta artinya tengah-tengah, tawasut artinya tengah-tengah. Yang ketiga adalah jumrah aqabah, jumrah yang ketiga. Jumrah aqabah yang paling dekat dengan Ka'bah. Maka di depan kita ini tempat melempar jumrah. Belum kelihatan, nanti kita naik ke atas. Setelah itu mobil agak sedikit jalan pelan.
untuk melihat tempat melempar jumrah. Maka kalau kita ada setan Pak, lihat setan penampakan, ambil batu Pak, baca Bismillah Allahu Akbar, itu doanya mengusir setan. Begitulah Nabi Ibrahim mengusir setan, mengambil batu dengan baca Bismillah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah engkau sholat lagi karena semuanya engkau sudah mendapatkan makom yang tinggi. Di situ Nabi, begitu Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil batunya, mengambil sendal, sepatunya, mengangkat, melempar setan dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, kabul. Nah, di sebelah kiri itulah tempat jumrah. Ada kayak cekungan ke atas, di atas kayak kubah gitu ya. Nah, sebelah kiri tuh yang ada cekungan ke atas. Nah, di atasnya kayak ada kubah warna putih itu. Cekungan itulah tempat melempar jumrah. Ini jumrah yang pertama, ke depan lagi ada yang kedua, ke depanan lagi sono ada yang ketiga. Maka itu ada 3 cekungan begitu. Kalau dilihat dari sisi samping, karena kita lihat dari sisi depan, kelihatannya jadi kayak cuma 1. Nah, kalau kita jalan nengok lagi dari belakang, itu ada 3. Kemudian, nah iya cekungan kayak mangkok bakso, lapar romanannya. Iya, tuh. Yang cekungan atas tuh, yang di atas ada gituan, ada kubahnya, paling atas ya, lantai paling atas. Nah itu di bawahnya untuk melempar jumrah. Ada aki-aki yang kekeselan ngambil sendalnya buat melempar Pak, batunya habis kali dia. Iya, itu melempar di situ. Nah ada kelihatan kan? 1, 2, 3. Nah di depan kita Bapak Ibu sekalian, di sini sebelah kanan, tengok lagi sebelah kanan, itu ada Mina, terowongan Mina. Pernah ada kejadian tragedi Mina, ya. Ada yang ingat kejadian yang ramai tahun 2005 ya? Iya. Di sebelah kanan itu ada 2 apa ada 1 terowongannya? Ada 2. Dulu Pak itu terowongan cuma 1. Iya. Dan waktu itu terowongan cuma 1, masuk dan keluar lewat situ. Ternyata orang-orang berdesakan di dalam, akhirnya banyak yang terjatuh, yang di dalam diam, yang di luar masuk terus ke dalam, akhirnya mereka semua main tindih-tindihan, sampai banyak yang meninggal pada saat itu. Dan guru kami dari At-Taqwa juga merasakan kisah tersebut, bahkan beliau mengatakan jamaah kami yang kami bawa banyak juga yang meninggal. Ketika kami lihat di rumah sakit sudah pada joprak, sudah pada meninggal, dibuka semuanya. Nah disitulah beliau mengingat, kata beliau, dalam keadaan kita di padang mahsyar seperti itu, bahkan ihramnya banyak yang terbuka di sana, banyak yang tertindih, banyak yang meninggal. Begitulah keadaan kita ketika kita dalam padang mahsyar. Kita hanya membawa diri, bukan hanya membawa orang tua, tidak membawa guru, tidak membawa teman, kita hanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambillah banyak-banyak wasilah untuk bisa menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kita menuju ke madhab Al-Wahyu. Di situ salah satunya menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Rasulullah telah berkata, Bapak Ibu sekalian, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran yang disyafaat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang membacanya. Nah, di situ syafaat Pak. Syafaat, bahasa Arabnya syafaat artinya 2. Musyafa' itu 2. Kalau 1 artinya witir. Ya, 1 witir. Maka kalau orang lagi jalan sendirian, kita tanya, lu lagi witir aja nih? Iya, sendirian dia witir. Tapi kalau 2 musyafa', maknanya apaan? Allah berikan syafaat. Kok artinya 2? Artinya Bapak Ibu sekalian, kita di hadapan Allah lagi sendirian, lagi menghadapi amal-amaliyah kita, lagi ditanya, tangan ente buat apaan, kaki ente buat apaan, harta ente buat apaan, semua ditanya, kita lagi kebingungan, ngadepin Allah nggak tahu bagaimana jawabnya. Datang Al-Quran yang nemenin kita, yang tadi sendiri menjadi 2, maka yang 2 disebutnya musyafa'.